saya banyak berkecimpung dalam kegiatan-kegiatan perempuan dalam hal ini pengusaha-pengusaha perempuan. Ternyata pengusaha perempuan itu lebih tangguh, lebih gigih, dan dia lebih komit dengan apa yang akan dijadikan usaha mereka. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, pada tahun 2010, sekitar 60% UKM dikelola oleh perempuan Indonesia. Hal ini tanpa disadari bahwa perempuan memiliki peranan penting dalam meningkatkan perekonomian negara. Peranan wanita di dalam UKM sangat besar karena wanita kan menjadi penggerak juga di dalam keluarga, dan ini bisa menjadi salah satu bagian ya, karena UKM kan bisa mengatur waktu sendiri ya, dan di beberapa daerah justru banyak penggerak UKM itu justru para wanita karena lebih teliti, lebih telaten, lebih rajin, dan lebih bisa melakukan eksplorasi terhadap usaha kecil menengah yang berpotensi untuk meningkatkan taraf hidup di lingkungan, ya, di keluarga maupun di masyarakat secara umum di tingkat lokal gitu. Peran serta usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM sebagai penyedia lapangan kerja tidak perlu diragukan lagi. Peningkatan unit UMKM perempuan ternyata berdampak positif untuk mengurangi angka kemiskinan. Pengaruhnya sebelum dan sesudah saya mempunyai usaha ini sangat besar ya, sangat. Dulu yang hanya ngerumpi, yang hanya nganter anak sekolah, nungguin, tidak ada banyak waktu terbuang. Sekarang dengan adanya ini kita rekrut ibu-ibu itu, khususnya ibu muda yang masih harus ngasih jajan anaknya, itu sekarang buka ini, ngambil nimbang 10 kilo, dia kupas nanti kalau udah dia taruh di panci, dia ngambil lagi sampai berapa kali itu sekali 5 kali ngambil, 5 kali nimbang 5 kali 10 kilo, jadi 50 itu ada uang 25.000. Ya, di situ sangat bermanfaat untuk ibu-ibu, tidak ngerumpi lagi, dia lebih produktif. Peran perempuan itu kan dia memiliki multifungsi ya. Dia bisa menjadi seorang ibu yang mengatur suami, yang mengatur anak, mengatur rumah tangga, tapi dia juga bisa menjadi sosok seseorang yang juga memiliki kegiatan ekonomi, misalkan dia mencari uang, mencari mata pencarian untuk keluarga atau menjadi pengusaha seperti itu. Seperti contohnya Ibu Ranina pastinya kalau seperti ini dia lagi melakukan usahanya, jadi dia sebagai pengusaha perajin perhiasan. Namun kalau Ibu Ranina akan pulang ke rumah ya dia punya seorang suami, dia punya beberapa anak, di mana dia harus juga melakukan hal-hal rutinitas rumah tangga yang pastinya dia akan manage dengan kehidupan usahanya itu. Nah, pastinya pelaku-pelaku UKM di Indonesia juga menurut pengetahuan saya dan memang fakta itu bahwa banyak sekali pelaku UKM itu memang dari perempuan-perempuan. Saat krisis melanda Indonesia dan Asia pada umumnya, mengakibatkan dunia usaha terpuruk dan selanjutnya menyeret keterpurukan pada sektor ekonomi yang lain. Namun, di saat dunia usaha kritis tersebut, justru usaha kecil terbukti mampu menjadi penyanggah perekonomian rakyat. Kondisi inilah mendorong inisiatif masyarakat, khususnya kaum perempuan, melakukan kegiatan ekonomi pinggiran sebagai upaya bertahan hidup. Beberapa bank yang kami bicarakan bahwa banyak sekali UKM-UKM itu memang berbasis perempuan, dan perempuan itu dilihat memang lebih cermat, teliti. Jadi mereka mendapatkan kredit itu lebih bertanggung jawab. Walaupun mungkin tidak ada pembukuan ya, tetapi pengeluaran mereka atur dengan baik sehingga mereka akan tetap bisa membayar cicilan per bulan oleh UKM. Jadi UKM dengan berbasis perempuan itu sebenarnya benar-benar menunjukkan bahwa mereka mempunyai karakteristik yang baik sebagai kreditur UKM. Usaha mikro, kecil, menengah perempuan yang didanai perbankan juga memiliki nilai lebih daripada
UMKM yang tidak dikelola oleh kalangan perempuan, karena terbukti non-performing loan (NPL) atau yang sering kita sebut tidak bisa mengembalikan pinjaman, yang ada bisa dikatakan kecil atau bisa dikatakan 0%. Dan yang terbukti bahwa UMKM lebih dipercaya oleh dunia perbankan. Dari data yang dilakukan oleh Mastercard baru-baru ini, ternyata perempuan pelaku UKM itu di Indonesia ini menduduki peringkat ketiga terbesar di Asia Pasifik. Artinya potensi perempuan dalam UKM itu sangat luar biasa, karena mungkin perempuan lebih bisa mengembalikan pinjamannya dengan lebih rapih, lebih teratur, lebih bertanggung jawab, dan ini yang menyebabkan UKM yang dikelola oleh perempuan itu jauh lebih bisa lebih baik lagi. Dan salah satu juga dari program untuk small medium enterprise dari ASEAN ini tadi adalah women entrepreneur. Jadi women entrepreneur termasuk dalam small medium enterprise ini tadi. Jadi artinya pelaku usaha kecil perempuan itu punya peluang untuk bisa masuk ke dalam ASEAN karena dia memang sudah menunjukkan kontribusi maupun sudah menunjukkan cara ataupun dedikasi dalam hal pengelolaan uang, khususnya manajemennya dan juga bagaimana pengembaliannya, bagaimana juga meningkatkan mutu dan kualitasnya agar produksinya naik. Nah, semua itu bermula dari pelaku usaha kaum perempuan. Adanya pengusaha-pengusaha perempuan ini menciptakan pula bibit-bibit jiwa wirausaha perempuan. Bahkan terpenting perempuan bisa menjadi dirinya sendiri. Bahkan terpenting perempuan bisa menjadi dirinya sebagai manusia mandiri yang tidak hanya bergantung kepada orang lain atau keluarganya, melainkan juga menularkan kemandirian bagi perempuan lainnya. Dan perempuan sendiri memiliki beberapa kelebihan yang mungkin tidak dimiliki kaum pria pada umumnya dalam menjalankan suatu usaha. Produk-produk yang kita tes salah satunya adalah beberapa produk sarung, kain, baju, juga ada beberapa yang memang lebih aksesoris, lebih pajangan yang kita harapkan ini tak kalah dari produk-produk tetangga kita, negara-negara kita seperti Myanmar, Thailand, Kamboja, Vietnam, Malaysia, Singapura. Kita harapkan Indonesia akan tampil lebih baik, lebih menarik, dan lebih dapat memberikan perhatian besar terhadap negara-negara 10 negara ASEAN ke depan. Mari kita bersama-sama, mari kita berjabat tangan, mari kita berjuang, dan mari kita berusaha yang terbaik untuk masyarakat kita, khususnya para UKM kita. Hidup, dekat dari perempuan untuk bangsa.